Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana datang pertanyaan dari Pak Anwar, ya Ustaz, apa benar yang namanya Syiah maupun Wahabi itu tidak tergolong dalam orang-orang yang beriman atau tidak termasuk orang-orang yang Islam? Saya sudah pernah dulu mendengar pengajian dari Ustaz Abu Somad. Katanya yang namanya Syiah maupun Wahabi ini bukan tergolong orang Islam ataupun tidak termasuk orang yang beriman. Bagaimana penjelasan Ustaz? Saya sangat setuju sekali dengan Ustaz, kerana Ustaz salah satunya netral, tidak memihak ke mana-mana. Oleh sebab itu saya bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang sejak lagi dulu memang demikian. Tidak ada berpihak golong sana, golong sini, tidak pernah. Ya, kenapa? Yang saya untuk perjuangannya Allah dan Rasulnya. Kerana Allah mengajar demikian, tidak boleh kita membawa ke pribadi kita atau membawa orang ke mazhab kita, itu tak boleh. Kita hanya membawa orang ke jalan Allah. Jadi sebagaimana kata Pak Anwar, dia pernah juga mendengar dari Abdul Somad mengatakan yang orang Syiah tidak termasuk Islam atau tidak termasuk orang beriman. Baik Syiah maupun Wahabi. Katanya ya. Untuk ini sudah pernah berkali-kali saya jelaskan. Waktu saya masih di PMD, dulu saya masih eksis di PMD maupun di MDI dulunya, sudah saya pernah sampaikan juga dengan Abdul Somad, ya. Kita tidak boleh mengatakan orang itu tidak beriman atau mengatakan orang itu tidak Islam atau mengatakan orang itu kafir, tak boleh. Kenapa? Kalau seandainya yang kita sampaikan itu tidak benar, kekafiran itu akan mengena diri kita sendiri. Jadi kita maklum, ya, yang namanya Syiah, yang namanya Wahabi, mereka masih mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah dan mengaku bahawa Muhammad itu merupakan suatu utusan Allah. Mereka itu mengaku demikian. Berarti kalau orang yang mengaku, yang bersyahadat, kita katakan dia tidak beriman atau kita kata tidak Islam, berbahaya kita nanti, ya. Maka oleh sebab itu saya sarankan pada seluruh para mubalik, berhati-hati kalau nak bicara itu, ya. Kadang-kadang kita membicara orang itu tidak beriman. Orang ini tidak beriman, kita saja yang beriman. Apakah iman kita sudah diakui Allah atau belum? Hanya kita saja mengaku kita beriman. Apakah Allah sudah memastikan, kamu betul-betul orang beriman? Tidak kan? Kerana kita bukanlah Rasul, bukanlah Nabi, bukan orang maksum. Kita harus tahu betul itu. Kita lebih baik banyak-banyak, ya, mengintrospeksi diri kita. Sudahkah saya berbuat seperti Rasulullah? Sejauh mana ilmu saya? Kadang ilmu kita belum sampai arah itu. Saya saran juga pada UAS. Ilmu kita belum sampai. Ya, di sini saya akan membahas apa sih yang namanya Syiah dulu. Kita harus paham betul. Kadang-kadang ini umumnya para mubalik sendiri tak paham itu. Apa itu Syiah? Tak tahu dia. Kadang-kadang dia berani bilang, Syiah itu kafir, Wahabi itu kafir. Dia sendiri tak tahu apa itu Wahabi, apa itu Syiah. Dia belum paham, tapi berani dia mengkafirkan orang itu. Saya yakin nih para ustaz ditanya, apa itu Syiah? Pasti dia tidak akan paham sama sekali. Boleh tahan diuji. Kita kalau untuk berilmu itu harus mampu diuji, ya. Kita lihat, tolong kita buka dalam surah As-Saffat atau surat 37. Apa kata Allah? Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya, kata Allah, ya, Ibrahim itu, kata Allah, sesungguhnya Ibrahim termasuk golongan Nuh. Jadi Syiah di sini adalah masuk golongan atau pencinta. Sesungguhnya Ibrahim itu pencinta Nuh. Itu Syiah. Syiah itu asal kata syaya'a. Itu pencinta atau suatu golongan, ya, para pencinta gitu maksudnya. Jadi sesungguhnya kata Allah, Ibrahim itu pencinta Nuh, Syiahnya Nuh. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya di sini kalau dalam bahasa Arab memakai nun taukid kuat. Sesungguhnya, ya, kata Allah, sesungguhnya Ibrahim itu termasuk Syiahnya Nuh.
Ya, Ibrahim itu adalah Syiah Nuh. Jadi kalau kita katakan Syiah itu kafir, berarti kita mengkafirkan Ibrahim, mengkafirkan Nuh, Nabi Nuh. Itu kita harus paham. Di sini yang belum pemahaman. Para ustaz kita ni kadang-kadang pemahaman saja kurang. Saya tu berkali-kali dah sampaikan. Pemahamannya saja yang kurang. Kalau hafal ya okey. Mungkin kita tak akui. Hafal okey. Tapi pemahaman yang belum sampai. Jadi yang maksudnya Syiah, Syiah itu adalah pencinta. Jadi kata Allah, sesungguhnya inna min syi'atihi la Ibrahim. Maka sesungguhnya Ibrahim itu adalah syiahnya Nuh. Syiah artinya pencinta. Jadi kita harus paham ya. Jadi kalau masalah apakah Syiah ini dikatakan kafir, mana berani kita? Ya, kita yang belum tahu ni. Sedang Allah kata-kata, sedangkan dia mengaku tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Dan dia mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Muhammad itu salah satu utusannya, utusan Allah. Dia mengaku itu, kita kafir pula dia. Kata Nabi, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, yang mengaku dia orang bersyahadat itu, kita kata kafir, kekafiran itu kembali kepada kita. Ini untuk saya saran pada Ustaz Abdul Somad juga, berhati-hatilah kita ya. Ingat tu, yang namanya mulut itu harimaumu yang mencelakakan dirimu. Jadi kita mengatakan bahawa Syiah ini kafir, Wahabi ini kafir, berbahaya kita. Ya, boleh jadi kita yang kafir. Itu kata Rasul itu. Larang itu mengkafirkan orang-orang yang satu akidah kita katakan kafir. Jangan kita seperti orang Yahudi kata Allah. Coba lihat dalam apa? Orang Yahudi. Qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Qalatil nasara laisatil yahudu ala syai'in. Kata orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak berada atas yang benar. Kata orang Nasrani, orang Yahudi tidak berada atas yang benar. Sedang mereka sama-sama memiliki kitab. Nanti kata Allah, Allah akan mengadili di akhirat kelak. Jadi kita jangan seperti itu ya. Ya, jangan sekali-kali kita mengkafirkan orang. Ya, kalau kita berani mengkafirkan orang, bersiap-siaplah kita menjadi kafir. Kenapa? Orang yang telah bersyahadat, orang mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahwa Muhammad merupakan satu utusan Allah, kita katakan dia kafir. Berbahaya. Ya, senjata makan tuan. Ya, kita mengatakan orang itu kafir, kembali kekafiran itu kepada kita. Jadi untuk Pak Anwar, ya, saya tidak berpihak kepada Jabat, tidak berpihak pada UAS, tidak berpihak pada orang Syiah, tidak. Saya hanya sekedar apa kata orang, mengetengahkan. Tidak boleh kita mengkafirkan orang. Kalau kita mengkafirkan orang, siap-siap diri kita akan jadi kafir. Ngapa? Itu kata Rasul. Ya, jadi modal utama kafir atau tidaknya, sejauh mana kita mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba tanya diri kita masing-masing. Sudahkah aku berbuat seperti Rasul berbuat? Harus demikian tanya. Itu nama dalam Al-Quran disebut apa? Tadabur. Berpikir sambil menghayati. Ini yang paling berat ini. Oleh sebab itu, saya sampaikan pada seluruhnya pembali barang siapapun saja. Kalau belajar ini jangan sekedar hafal. Ya, hafal ayat sekian, nomor sekian, bagian depan, bagian belakang, di tengah, bagian tengah. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Tapi kita itu bukan tak boleh. Boleh hafal. Tapi jangan lupa harus faham kita. Apa sebenarnya maksud ayat tersebut. Ya, di sini untuk Pak Anwar, kita tidak boleh mengatakan saudara kita itu kafir. Kalau kita mengatakan saudara kita kafir, kekafiran itu kembali kepada kita. Ya, kerana Syiah kelihatannya dia bersyahadat, mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahawa Muhammad itu utusan Allah. Begitu juga orang Wahabi. Demikian juga dia mengaku tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi kita berani-berani mengkafirkan dia. Itu jangan. Kecuali benar-benar kita mau datang bersama. Ya, kita duduk bersama. Mari kita sama-sama muzakarah. Ya, kita bentangkan ayat-ayat Quran, kita bentangkan hadis Nabi. Mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Ya. Kalau sudah kita ada seleksi, baru bisa kita seleksi dengan Al-Quran. Jadi untuk Pak Anwar yang akan datang, ya, saya tegankan sini, jangan sekali-kali mengkafirkan orang, ya, karena orang itu juga bersyahadat, ya.
Dia mengaku tidak ada Tuhan kecuali Allah, bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia mengaku itu. Jangan kita terlalu cepat mengkafirkan orang, ya. Ini sangat berbahaya sendiri, ya. Nanti Allah akan mengadili, kata Allah. Allah akan turun tangan. Oleh sebab itu, ya. Di sini saya dulu dah dari tahun 88 sudah saya kajian saya itu. Saya para mubalih di tahun 88 di PMD maupun di MDI di Kota Dumai pernah saya ikuti, itu pernah tuh. Sering saya itu ada debat dengan Ustaz Abu Somad dulu. Saya sampaikan betul yang benarnya ini, ya. Kita kalau untuk berdebat untuk apa itu, kita bukan emosi, bukan untuk mencari menang yang kita harap. Kita mencari kebenaran sesuai yang diperintah Allah dan Rasulnya, gitu maksudnya. Jadi untuk Pak Anwar, mudah-mudahan Pak Anwar paham apa yang saya sampaikan ini, ya. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang, sesungguhnya dia juga saudara kita, saudara seiman, atau dalam istilah lain saudara seakidah. Namun kalau ada pun salah dan silap pun dia maupun kita harus ada saling tegur menegur, ya. Dengan tegur menegur inilah membuat kita hidup rukun, ya. Dengan tegur menegur, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, kata Allah. Jangan kamu ikuti jalan yang lain. Nanti kamu terjadi bertengkar-tengkar. Atau istilah orang Melayu apa? Bertengkar, berkepanjangan. Jangan ikut jalan ini yang benar. Kalau mau benar, ikut jalan ini, kata Allah. Oleh sebab itu saya mengimbau pada seluruhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.